Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk memaparkan proyek yang kami buat tentang analisis infrastruktur teknologi informasi pada sebuah perusahaan otobus Keramat Jati yang ada di Palembang. Baik, sebelum masuk ke pemaparan, izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya sebagai moderator. Nah, nama saya Muhammad Rizky Prayoga, NIM 20, 30, 80, 30, 82, serta rekan saya. Perkenalkan, nama saya Reza Aprilia Humairo dengan NIM 20 30 80 30 85. Perkenalkan, nama saya Lauren Anasafila dengan NIM 20 30 80 30 96. Perkenalkan, nama saya Nuraida Solihat dengan NIM 20 30 80 30 98. Baik, itu rekan-rekan yang akan membantu saya untuk menyampaikan proyek pada pemaparan nanti. Baik, kami di sini dari kelompok 6, dari program studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Untuk slide selanjutnya, PO Kramat Jati Palembang. Jadi PO Kramat Jati Palembang ini merupakan sebuah perusahaan otobus yang beroperasi di Kota Palembang. PO Kramat Jati Palembang juga merupakan salah satu perusahaan transportasi yang termuka yang ada di Indonesia. Perusahaan ini juga menyediakan layanan angkutan dengan rute yang meliputi Palembang dan sekitarnya saja. Serta PO Kramat Jati juga memiliki visi dan misi tersendirinya, yaitu untuk misinya memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik bagi para pelanggannya, memberikan pelayanan yang dapat dijangkau oleh semua kalangan, serta menjadikan yang terdepan dalam bidang transportasi. Itu untuk perkenalan singkat pada PO Kramat Jati. Slide selanjutnya ini ada proses bisnis, di mana PO Kramat Jati memiliki beberapa proses dan alur bisnisnya. Yang pertama itu ada perencanaan rute serta jadwal, yang dimana manajemen PO membuat rencana rute yang akan dilalui oleh armadanya. Manajemen PO menentukan jadwal perjalanan yang meliputi jadwal keberangkatan dan kedatangannya. Yang kedua yaitu ada operasionalnya serta pemeliharaan armada. Pihak PO juga menjaga armada dalam kondisi yang baik dalam melakukan pemeliharaan rutin seperti perbaikan jika ada kerusakan yang diperlukan, serta pihak PO juga mengelola stok suku cadang seperti bahan bakar serta pelumas untuk armadanya. Untuk selanjutnya yaitu untuk penjualan tiket, di mana penjualan tiket ini pihak PO juga memiliki sistem penjualan tiket yang memungkinkan penumpang untuk membeli serta bisa datang langsung ke kantor, baik melalui telepon dan sebagainya. Serta pihak PO juga memastikan informasi tiket yang akurat sehingga para penumpang tidak bingung atau kurang efisien. Serta ketersediaan kursi juga dan proses pembayaran yang lebih efisien. Selanjutnya layanan pelanggan. Pihak PO juga memberikan pelayanan yang baik serta maksimal kepada pelanggan, memberikan informasi yang jelas juga tentang jadwal tarif, rute kepada penumpang, terus mereka juga memberikan bantuan jika ada pertanyaan atau masalah yang terjadi selama dalam perjalanan. Selanjutnya yaitu pada operasi perjalanannya. Pihak PO juga melakukan tugas-tugas operasionalnya seperti pemeriksaan tiket, pembuatan dan penurunan penumpang. Selanjutnya mengatur jadwal keberangkatan juga merupakan operasi perjalanan
serta memastikan keselamatan perjalanan. Pihak PO juga tidak hanya melakukan tugas-tugas operasional, pihak PO juga tetap mematuhi peraturan lalu lintas dan perizinan yang berlaku. Selanjutnya, manajemen keuangannya. Pihak PO juga mengelola keuangan bisnis. Pihak PO melakukan pemantauan pendapat dan pengeluaran, pengelolaan kas, pembayaran gaji karyawan, dan pembayaran pajak yang baik. Dan terakhir, yaitu ada manajemen sumber daya manusianya. Pihak PO juga mengelola staf yang efektif dalam bisnis otobus dengan melakukan perekrutan, pelatihan, serta pengelolaan kinerja dan administrasi pegawaian yang memadai. Untuk selanjutnya yaitu pada materi tentang komponen IT, yang dimana komponen IT ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Reza Aprilia. Baiklah, saya akan menjelaskan analisa komponen TI PU Kramat Jati Palembang. Adapun spesifikasi perangkat keras yaitu hardware. Yang pertama, prosesor. Menggunakan Intel Core i3-3240 CPU 3 GHz. Yang kedua, monitor, yaitu Acer LED 21, inch. Yang ketiga, RAM, yaitu 4 GB. Yang keempat, keyboard, yaitu Acer. Yang kelima, hard disk 500 GB. Yang keenam, mouse, yaitu MTech. Selanjutnya, spesifikasi perangkat lunak atau software. Yang pertama, menggunakan Microsoft Windows. Yang kedua, Microsoft Office. Yang ketiga, hak akses atau brandware. Yang pertama, marketing referensi. Yang kedua, administrasi keuangan. Baiklah, selanjutnya, analisis SWOT. Adapun analisis SWOT pada PO Kramat Jati Palembang ini, yang pertama, faktor internal, yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama, PO Kramat Jati memiliki merek yang dikenal dan diakui secara luas di industri transportasi darat. Hal ini dapat memberikan keunggulan kompetitif dan kepercayaan pelanggan. 2. Jaringan rute yang luas. PO Kramat Jati memiliki jaringan rute yang luas, mencakup berbagai tujuan populer di Palembang dan sekitarnya. Ini memungkinkan mereka untuk menjangkau pasar yang luas dan menarik pelanggan dari berbagai daerah. 3. Kualitas armada yang baik. PO Kramat Jati dikenal mewakili armada bus yang terawat, yang baik, dan dilengkapi dengan fasilitas yang aman. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memberikan pengalaman perjalanan yang positif. Yang kedua, weakness atau kelemahan. 1. Pada Palembang sering menghadapi masalah kemacetan lalu lintas. Hal ini dapat mempengaruhi ketepatan waktu dan kehandalan layanan bus. PO Kramat Jati perlu mengatasi tantangan ini dengan strategi operasional yang efektif. 2. Kurangnya inovasi teknologi. PO Kramat Jati tidak mengikuti tren teknologi terkini. Mereka tertinggal dalam hal pemesanan online. Sistem manajemen operasional yang efisien, dan layanan pelanggan yang ditingkatkan. Perusahaan perlu berinvestasi dalam teknologi terbaru untuk tetap bersaing. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu opportunity atau peluang. 1. Peningkatan pariwisata. Palembang sedang mengalami peningkatan dalam industri pariwisata. PO Kramat Jati dapat memanfaatkan peluang ini dengan menawarkan paket wisata yang menarik dan kemitraan dengan operator pariwisata lokal. 2. Peningkatan kebutuhan transportasi. Dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi, kebutuhan akan transportasi publik yang andal dan nyaman meningkat. PO Kramat Jati dapat memperluas jaringan rute dan meningkatkan layanan untuk menarik pelanggan baru. Yang kedua, threats atau ancaman. Ancamannya yaitu industri transportasi darat memiliki persaingan yang sengit. PO Kramat Jati harus menghadapi persaingan dari perusahaan bus lainnya, operator transportasi lainnya, serta alternatif transportasi seperti taksi online dan kereta api. 2. Perubahan regulasi. Perubahan regulasi terkait perizinan, pajak, atau kebijakan transportasi dapat mempengaruhi operasional dan biaya PO Kramat Jati. Perusahaan perlu siap untuk menghadapi perubahan ini dan menyesuaikan diri dengan kebijakan yang baru. Baiklah, selanjutnya BPMN yang akan dijelaskan pada saudari kami, yaitu Lauren Hanesapila.
menjelaskan terlebih dahulu apa itu BPMN. BPMN atau Business Process Modeling Notation adalah sebuah standar untuk memodelkan proses bisnis yang menyediakan notasi grafis dalam menjelaskan sebuah proses bisnis. Di sini terdapat BPMN dari PU Kramat Jati, yaitu pemesanan secara langsung yang sedang dipakai oleh perusahaan tersebut. Yaitu yang pertama, penumpang datang ke CV, lalu melakukan pemesanan secara manual. Lalu petugas akan mengecek tujuan dan jadwal dari penumpang tersebut dan apakah tersedia atau tidak. Jika tersedia membeli kursi, lalu mencatat pemesanan denah kursi, lalu melakukan pembayaran yang diterima oleh petugas dan memberikan tiket, lalu mendapatkan tiket. Jika tidak tersedia, akan langsung di end. Selanjutnya, yaitu melalui pemesanan melalui telepon. Yang pertama adalah penumpang menelpon PO ke nomor yang telah disediakan oleh PU Kramat Jati, lalu memilih tujuan dan jadwal. Lalu, petugas akan mengecek tujuan dan jadwal tersebut, apakah tersedia atau tidak. Jika tersedia, memberikan informasi kursi yang tersedia, lalu penumpang dapat memilih kursi. Jika tidak, memberikan alternatif jadwal, apakah diubah tujuan atau jadwalnya. Lalu, setelah memilih kursi tadi, penumpang akan mendatangi loket PO dan melakukan pembayaran. Dan petugas akan mencatat pemesanan tersebut dan memberikan tiket kepada penumpangnya. Selanjutnya, di sini kami membuat rekomendasi pada PO Kramat Jati Palembang, BPMN-nya. Dengan yang pertama, kami merekomendasikan dalam bentuk sistem dengan pemesanan secara online yang bisa dilakukan oleh penumpang. Yang pertama adalah input keberangkatan kotanya, tujuan, dan tanggal. Lalu, setelah menginputkan data-datanya, seperti nama dan alamat yang lainnya, sistem akan mengecek ketersediaan tiket, apakah tersedia atau tidak di dalam database. Jika tersedia, menampilkan informasi harga tiket tersebut, dan jika tidak, memberikan notifikasi tiket tidak tersedia. Lalu penumpang dapat memilih kursi yang tersedia, lalu mengisi data penumpang dan pemesanan, lalu memesan tiket, melakukan pembayaran dengan non-cash, dan mengupload bukti pembayaran. Dan selanjutnya selesai. Selanjutnya adalah komponen TI rekomendasi dari kami untuk PO Kramat Jati yang akan dijelaskan oleh Nuraida Soe. Baiklah, di sini mengenai komponen TI pada PO Kramat Jati. Untuk mendukung rekomendasi yang kami berikan kepada PO Kramat Jati mengenai pemesanan tiket secara online, di sini terdapat komponen TI yang harus dikembangkan. Yang pertama, spesifikasi perangkat keras atau hardware. Untuk RAM-nya diubah menjadi 8 GB, hard disk 1 TB, dan printer Epson L405. Untuk spesifikasi perangkat lunak atau software, menggunakan Microsoft Windows dan Microsoft Office versi terbaru, Google Chrome, dan Exam. Dan untuk hak akses atau brandware-nya, hak akses yang diperbolehkan untuk mengoperasi sistem yaitu admin sebagai sistem administrator. Yang selanjutnya yaitu mengenai value chain. Di sini kami membuat value chain untuk PO Kramat Jati Palembang guna mendukung proses bisnis pada aktivitas pemesanan tiket bus. Singkatnya, value chain ini merupakan sebuah aktivitas yang meliputi aliran barang dan jasa dari raw materials yang akan disampaikan kepada konsumen untuk dikonsumsi. Pada value chain terdiri dari dua aktivitas, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama sendiri merupakan aktivitas yang memiliki keterkaitan langsung dengan penciptaan fisik, seperti penjualan, pemeliharaan, dan dukungan dari suatu produk atau jasa.
Sedangkan aktivitas mendukung merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mendukung aktivitas utama tersebut. Pada PO Keramat Jati ini, aktivitas utama yang kami berikan yaitu yang pertama pencatatan pemesanan tiket, di mana pencatatan pemesanan tiket bus ini mencatat seluruh pemesanan tiket bus yang dilakukan oleh penumpang. Selanjutnya yaitu penginputan data pemesanan, di mana melakukan inputan terhadap data-data pemesanan. Yang ketiga yaitu pencatatan pembayaran tiket, mencatat seluruh pembayaran yang dilakukan oleh penumpang pada saat pemesanan tiket. Yang selanjutnya yaitu pelaporan berkala, di mana membuat laporan secara berkala terhadap data-data pemesanan yang dilakukan. Untuk aktivitas pendukungnya, ada pengelolaan teknologi sistem informasi, di mana aktivitas ini mengelola teknologi sistem informasi yang ada pada PO Keramat Jati. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia, di mana pada aktivitas ini memanajemen sumber daya manusia yang ada seperti karyawan di berbagai divisi. Selanjutnya, pengelolaan keuangan, di mana pengelolaan keuangan ini mengelola keuangan yang ada pada PO Keramat Jati, termasuk pembayaran yang dilakukan oleh penumpang. Yang terakhir yaitu pelayanan sarana dan prasarana. Pada pelayanan sarana dan prasarana di sini mendukung kegiatan atau aktivitas utama yang ada pada value chain seperti pengurus komputer, alat tulis, atau sebagainya. Selanjutnya, yaitu kesimpulan. Dari hasil yang kami paparkan mengenai analisis infrastruktur teknologi informasi pada PO Keramat Jati, dapat disimpulkan bahwa pada saat ini PO Keramat Jati masih melakukan pemesanan dengan dua cara, yaitu pemesanan secara langsung ke kantor PO dan pemesanan melalui telepon. Namun di era kemajuan teknologi yang pesat saat ini, sudah banyak perusahaan otobus yang memanfaatkan kemajuan teknologi dengan menyediakan layanan pemesanan tiket secara online melalui aplikasi atau situs web. Hal ini dilakukan agar lebih mempermudah calon penumpang untuk melakukan pemesanan tiket tanpa harus mendatangi kantor PO. Maka dengan adanya analisis infrastruktur teknologi informasi yang kami lakukan pada PO Keramat Jati Palembang, kami di sini memberikan sebuah usulan atau rekomendasi guna mendukung kegiatan proses bisnis yang ada dengan maksimal, menggunakan pemodelan proses bisnis, pendekatan BPMN, dan analisis SWOT. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.